Kenalin, nama saya Anissa Utami. HR-nya itu tidak hanya di HR yang sekarang organization development, tapi juga start from di recruitment dan administration sampai dengan sekarang saya di trust untuk bekerja di salah satu multinational company. Sebelum kita masuk bagaimana cara kita mengatur emosi kita kenali dulu bahwa ada beberapa jenis-jenis emosi sebenarnya di tempat kerja. Ini berdasarkan penelitian yang ada, bahwa ada 6 jenis emosional di tempat kerja yang pada umumnya terjadi. Yaitu yang pertama adalah anger atau marah. Kedua adalah fear, takut, joy, gembira, love, cinta. Ini bukan berarti cinlok ya teman-teman. Kemudian sadness, sedih, dan juga surprise, kejutan. Nah jadi peristiwa-peristiwa tertentu di dalam pekerjaan, 6 jenis emosi inilah yang paling sering dirasakan di dalam tempat bekerja. Sebelum burnout, pahami dulu stres. Stres itu tuh apa sih? Karena burnout itu adalah kelanjutan dari stres sebenarnya. Burnout itu diawali oleh stres. Nah, stres itu kurang lebihnya itu antara keinginan dan kemampuan itu nggak sinkron. Biasanya itu yang bikin stres, itu yang paling bikin gampang ya. Atau perbedaan antara tuntutan lingkungan dan sumber daya, baik itu fisiologis atau psikologis. Tapi kalau saya biasa bilangnya, ya antara keinginan dan kemampuan tuh nggak sinkron, akhirnya bikin kita stres. Nah, stres ini sebenarnya bagus atau enggak sih yang disebut dengan stres? Ternyata berdasarkan yang teman-teman lihat di sini ya, dari beberapa literatur, stres itu justru kita butuhkan. Ya, kita perlu stres, kita perlu merasakan stres. Sama halnya dengan kita kalau kita lagi belajar dari SD ke SMP, SMA, ke kuliah, perlu nggak ujian? Perlu. Nah, stres ini adalah ujian buat kita semua untuk bisa mendevelop our maturity level yang akhirnya bisa membuat kita menjadi lebih dewasa ya, dan lebih memahami proses learning journey kita lah, both in personal dan juga in profesional. Nah, tapi harus diingat teman-teman, stres dengan jumlah yang berlebih, dengan cara kita merespon yang berlebihan terhadap stres itu akan sangat mempengaruhi hasilnya. Apakah stres ini akan menjadi stres yang positif atau stresnya akan menjadi yang negatif atau mungkin bahkan membuat kita menjadi burnout. Nah, burnout itu sebuah tahapan sebenarnya. Setelah kita merasakan stres yang negatif lama-kelamaan, itu kita merasa lelah yang amat sangat, baik itu secara fisik ataupun secara emosional. Energi kita udah nggak ada lagi untuk bisa menghadapi stres tersebut. Ini biasanya kan kita alami kalau kita mengalami stres jangka panjang, both ya dalam kehidupan personal atau profesional. Dan hal ini dapat mempengaruhi cara kita dalam bekerja, cara kita berpikir dalam kehidupan sehari-hari, dan biasanya akan membuat kita akan selalu merasa negative thinking, merasa pesimis, dan juga akan sangat sulit untuk berkonsentrasi. Konsentrasi aja sulit, apalagi nih kalau buat teman-teman yang lagi berada di lingkungan bekerja, decision making itu akan sangat terpengaruhi pada saat kita berada pada posisi burnout. Nah, apa aja sih yang menyebabkan burnout? Ada banyak ya teman-teman ya, selain jadi ini stres yang berkepanjangan sehingga akhirnya performance kita menjadi turun, performance diri ya, energi level kita turun, dan ini stresnya berkepanjangan. Contohnya kayak kondisi keuangan misalnya. Kenapa ini kita masuk ke salah satu contohnya kondisi keuangan? Karena apa? Karena kondisi keuangan terutama untuk mereka yang menjadi kepala keluarga ini akan menjadi salah satu hal yang bisa menyebabkan burnout-nya mereka juga gitu. Di mana lama belum mendapatkan pekerjaan, udah cukup lama, keuangan juga akhirnya besar pasak daripada tiang gitu ya, dan itu lama, apalagi sekarang udah banyak sekali pinjol-pinjol ya, dikejar sama debt collector berbulan-bulan atau mungkin bahkan bertahun-tahun. Nah, ini akan sangat bisa menyebabkan burnout, teman-teman. Nah, kemudian berkurangnya batasan atau connection dengan orang lain. Nah, ini salah satunya nih, working from home. Mungkin banyak yang bilang ini enak banget sih working from home gitu ya. Nah, ini mungkin saya juga alami hal ini ya teman-teman, di mana kita biasa bekerja dari kantor, berubah way of working kita dengan adanya pandemi ini, kita harus kerja dari rumah. Semuanya serba virtual, kita nggak bisa keluar, kemudian kita juga nggak bisa menjalani seperti halnya yang kita jalani sebelumnya. Banyak sekali keterbatasan yang kita alami, atau mungkin bahkan
ini ada hubungannya juga ya dengan isolasi. Di mana misalnya nih sebagai ibu rumah tangga nih, mungkin teman-teman di sini yang udah ada menjadi working mom, ini pun saya alami ya teman-teman ya, harus mengatur, benar-benar mengatur antara ekspektasi pekerjaan, ekspektasi anak, ekspektasi suami, ekspektasi rumah gitu. Nah kalau kita nggak pintar-pintar mengatur respon kita, burnout itu pasti akan terjadi. Dan jangan salah teman-teman, banyak sekali nih, saya punya banyak teman yang psikolog juga, dan mereka pun bilang bahwa selama masa pandemi ini banyak yang konsultasi dengan mereka, terutama dengan yang kondisi working from home gitu. Dan kemudian apalagi nih, khawatir karena kehilangan pekerjaan pasti gitu ya, dan ini adalah hubungan. Nah hubungan ini maksudnya apa? Baik bisa itu personal ataupun profesional. Nah ini mungkin buat kita profesional dulu ya, profesional yang dia mengalami ketidak harmonisan hubungan antara atasan dengan bawahan, baik itu kita sebagai atasannya atau kita sebagai bawahannya, ini sangat bisa menyebabkan burnout ya. Saya udah melakukan coaching tiap hari sama tim gue, atau saya udah memberikan feedback berkali-kali ke atasan, tapi ya begitu aja nggak berubah-berubah. Dan ya sekali lagi, you take it or you leave it. Mau leave it juga nggak bisa, karena sekarang lagi pandemi, aduh gimana gitu ya. Nah ini berkepanjangan, sehingga itu menyebabkan kita burnout juga. Hubungan personal, nah ini biasanya yang memiliki toxic relationship, ini yang dan itu bertahun-tahun, ini sangat bisa mempengaruhi state seseorang untuk dari stres menjadi distress, dan akhirnya menjadi burnout gitu ya. Emosional kita itu pastinya di dalam lingkungan pekerjaan itu akan mempengaruhi pastinya performance pertama, kemudian decision making, leadership skill kita akan terpengaruhi, creativity kita akan terpengaruhi, hubungan interpersonal, well-being, kepuasan kerja kita pun akan sangat terpengaruhi. Jadi kalau teman-teman pahami ya, betapa besar impact dari kita untuk bisa memanage our own emotion, memanage our own stress, memanage our own respon terhadap terhadap stres yang kita alami. Gitu. Karena kalau lama-kelamaan nih dari eustress, distress menjadi burnout, ya udah kita pasti akan terimpact sini. Kalau Mbak Nisa sendiri pernah nggak sih ngalamin burnout? Oh, tentu saja pernah. Tenang aja ya, nanti kita akan share apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi burnout. Kalau kita udah tahu, kayaknya saya berada di posisi burnout deh sekarang, atau kayak saya sekarang masih di distress, masih oke, jangan sampai ke burnout. Nah, sekarang gimana cara kita bisa mengatasi burnout ataupun emosional kita yang ada di dalam lingkungan bekerja? Ya. Nah, waspada burnout, bahwa burnout itu bukan sesuatu yang akan menghilang dengan sendirinya. Teman-teman harus di-note ya. Jadi kalau kita merasa kita burnout, jangan cuma didiemin, tapi we have to do something untuk bisa menghilangkan burnout kita. Oke? Mengabaikan gejala atau tanda burnout itu bisa mengakibatkan kesehatan mental dan fisik kita yang akan jadi terganggu, sadar ataupun secara tidak sadar. Oke, dan juga itu akan mengakibatkan kita kehilangan kemampuan ataupun energi untuk memenuhi target kerja yang dibutuhkan, atau mungkin bahkan mempengaruhi kehidupan personalnya kita. Contohnya, secara tidak sadar kok untuk ibu-ibu yang sudah punya anak gitu ya, misalnya saya nggak tahu di sini ada yang sudah punya anak atau belum, atau mungkin bapak-bapak yang udah punya anak gitu. Secara nggak sadar, misalnya anak mau minta main aja, kita bilang, udah nanti dulu dong, ini kan mama lagi, nanti dulu, papa ini lagi kerja, kamu tuh gimana sih, udah gitu. Anaknya dimundurin, disuruh mundur. Itu adalah salah satu impact bahwa hubungan interpersonal kita tadi ya, salah satu impactnya adalah hubungan interpersonal kita dengan keluarga, atau mungkin dengan anak, atau mungkin dengan suami, dengan istri, atau dengan pacar, gitu ya, itu akan terpengaruh, atau mungkin dengan orang tua itu akan terpengaruh. Nah ini yang kita harus hati-hati. Lalu gimana cara melakukan, kalau kita udah tahu nih kita kena burnout, terus kita harus gimana? Pause, stop everything that you do, ask for a leave, cuti ya kalau memang ada, dan cari waktu untuk benar-benar istirahat. Itu satu hal yang saya lakukan waktu saya pernah mengalami burnout. I said to my direct manager gitu ya, saya bilang bahwa I got burnout. Saya nggak bisa, saya harus ngambil cuti. Dan setiap manajer yang memahami well-being, dia pasti akan memberikan that approval untuk timnya bisa menenangkan diri dulu.
gitu. Nah, kemudian kalau kita sudah mendapatkan waktu yang cukup, kita berusaha untuk tidur, teman-teman ya. Kemudian kita lakukan kembali evaluasi, ya, evaluasi terhadap prioritas kita, baik itu untuk di profesional ataupun di personal. Berikan batasan antara pekerjaan dan rumah untuk mereka yang working from home. Kapan harus bekerja, kapan harus mengurus rumah. Time management itu sangat penting. Oke, kemudian membangun kembali hubungan yang baik antara kita dengan keluarga dan juga dengan teman. Jadi jangan hanya fokus di pekerjaan saja. Dan yang paling terakhir adalah kalau kita sudah melakukan ini tapi kita masih merasa kita burnout, ask for help. Saya ada cerita bahwa saya kenal bukan kenal ya, tapi menangani lah beberapa case di mana dia mengalami burnout sehingga dia melakukan self harm. Dan di situ saya udah nggak bisa membantu lagi kecuali mengarahkan orang tersebut untuk meminta pertolongan dari profesional, yaitu ke psikolog ataupun ke psikiater. Nah, jadi teman-teman yang paling memahami diri teman-teman berada di state yang mana, ini kurang lebihnya yang bisa saya sarankan gitu ya. Karena kalau saya waktu itu ya saya mengalami burnout, yes, impact-nya luar biasa ya ke keluarga, dan ya saya pause. Saya nggak bisa bekerja, saya juga nggak bisa ngurus rumah, sehingga akhirnya saya berhenti dulu sejenak untuk benar-benar memikirkan kembali. Karena saya Muslim, jadi saya kembalikan lagi semuanya ke Yang Maha Kuasa gitu. Dan kembali lagi ke teman-teman semua, apa yang menjadi motivasi dalam hidup, apa yang menjadi pegangan dalam hidup, kembalikan lagi ke situ. Ini yang kita lakukan ya. Accepting that emotion, bahwa kondisi yang nggak ideal, tantangan itu pasti akan selalu ada, perubahan itu pasti akan selalu ada. Embrace, jangan di-deny. Once kita sudah embrace, lakukan positive self-talk ke diri kita sendiri. Positive self-talk kayak gimana sih? Gitu ya. Contohnya gini, saya pasti bisa, saya pasti mampu. Pasti bisa, pasti bisa, pasti bisa. Pasti mampu. Gitu ya. Nah, jadi itu tanamkan terus dalam mindset-nya kita. Responding versus reacting. Nah, tadi ya udah dijelaskan berkali-kali reaksi itu apa dan responsif itu seperti apa. Kemudian kembalikan lagi fokus kita ke goal kita apa sih? Apa sih yang membuat kita ingin bekerja? Kita bekerja untuk siapa? Apa yang memotivasi kita untuk bekerja? Kalau mungkin kita kepala keluarga, kepala rumah tangga, yang membuat kita ingin bekerja itu adalah keluarga. Saya mau menafkahi keluarga saya mau menafkahi orang tua saya. Kembalikan lagi ke sana. Cari pegangan kenapa kita harus bekerja. Gitu ya, kalau kita memang mengalami burnout di dalam tempat bekerja. Sehingga akhirnya, dan yang terakhir adalah kita harus selalu melihat dari sisi yang positif. Meskipun kalau kita ngerasa, aduh ini kayaknya nggak ada yang bener deh hidup gue gitu ya. Ingat bahwa di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Tinggal kemudahannya itu yang harus kita cari. Ya. Dan teman-teman, trust me, ini juga pengalaman hidup saya, bahwa pertolongan itu tuh niscaya dekat. Mau itu, mungkin kita selama ini nggak terbuka sama orang tua misalnya ya. Coba terbuka sama orang tua. Dan ternyata pertolongan itu datang dari orang tua kita sendiri. Kita nggak terbuka sama pasangan misalnya. Ternyata pertolongan itu datang dari pasangan kita sendiri. Gitu deh. Kita nggak pernah tahu ya pertolongan itu datang dari mana kalau kita bicara burnout. Jadi itu kita harus yang selalu kita tanamkan ya. Embrace, accept the emotion, instill positif, kita memberikan respon instead of reaksi. Kemudian kita fokuskan kembali kenapa kita bekerja, kenapa kita melakukan hal tersebut, goal kita apa, tujuan kita apa, dan yang terakhir adalah harus selalu melihat dari sisi yang positif.